Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berhimpun sebagai jemaat Tuhan dalam rumah kita masing-masing. Menyatukan jiwa dan raga untuk menghadap Tuhan, beribadah kepadanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, menaikkan pujian kepada Tuhan. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, mansyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memenuhi hati kita sekalian. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama beribadah dengan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Melalui tema ini kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah, terutama dimulai dari keluarga kita masing-masing sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Terlebih dahulu saya memberi kesempatan kepada segenap anggota keluarga untuk menghadap Tuhan secara pribadi, dan setelahnya saya akan bersama-sama menutupnya dengan Bapak, Ibu, dan keluarga. Mari kita berdoa.
Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami semua hamba-hamba-Mu datang kepadamu. Engkau telah mendengarkan pengakuan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Engkau mendengarnya, turunlah belas kasihan-Mu bagi kami semua. Dengan belas kasih-Mu itu Tuhan, kami dilayakkan kembali untuk menghadap Engkau dan menerima berkat-Mu di dalam ibadah kami, bahkan juga di sepanjang kehidupan yang akan Engkau karuniakan kepada kami. Kami merindukan ya Tuhan, bahwa ketika kami kembali dalam kehidupan kami tidak lagi kembali melakukan hal yang sama, hal yang mendukakan hati-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap bertekun di dalam mengerjakan kebenaran-Mu, perintah-Mu. Kami boleh hidup sebagai seseorang yang telah diampuni ketika kami berada bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang telah mati bagi kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapuslah dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Berita anugerah. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap Aku. Yeremia 33 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena kita telah berdamai dengan Allah, maka kita pun patut berdamai dengan keluarga kita. Berikanlah salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Bersama-sama kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan kerinduan. Kami boleh menghampiri tahta-Mu Tuhan untuk mendapatkan berkat-Mu di dalam firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan kami. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, tubuh kami yang fana boleh menyambut kebenaran itu dengan baik. Engkau akan menolong kami Tuhan, pribadi demi pribadi, untuk mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kami kelak dapat mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyinya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, dan Yesus memanggil ke-12 rasul, serta Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tentu saja membawa pertanyaan di hati kita. Ketika apa? Ketika di dalam bagian itu kita mendengar kalimat yang berbunyi demikian. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya di masa-masa awal pelayanannya. Sebuah bagian yang kalau kita lihat bertentangan dengan amanat agung yang justru di sana ditekankan bagaimana para murid itu harus
menobatkan atau tepatnya membuat setiap orang dari bangsa manapun menjadi murid bagi Kristus. Di bagian ini justru dengan sangat tegas Tuhan Yesus berkata bahwa hendaknya kamu tidak boleh menyimpang ke jalan bangsa lain. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian ini tentu saja bukan dalam rangka membatalkan sebuah perintah yang telah diberikan Tuhan kepada murid-murid dan juga orang percaya pada hari ini, yaitu perintah yang disebut sebagai amanat agung tadi. Tetapi bagian ini justru mengajak kita untuk melihat bahwa ketika para murid itu memulai karya pelayanan mereka, mereka terlibat berjalan bersama dengan Tuhan dan turut mengambil bagian di dalam pemberitaan kerajaan sorga. Tuhan Yesus pertama-tama mendorong mereka untuk menjumpai orang-orang dari bangsa mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Kita boleh mengalimatkan bahwa kalimat ini sebenarnya meminta para murid untuk datang kepada orang-orang Yahudi, terutama adalah orang-orang yang tinggal di Galilea, sebuah tempat di mana para murid itu lahir, berkarya, dan juga tempat di mana para saudara mereka berada. Di tempat itulah pertama-tama Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan kerajaan sorga. Bagian ini, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, adalah bagian yang sangat indah untuk kita renungkan, oleh karena dia berbicara tentang kehendak Tuhan yang mendorong kita untuk pertama-tama menjadi pemberita kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu masih mengingat salah satu sapa jemaat yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah di bulan Maret. Ketika di dalam bagian itu saya membahas tentang Tuhan Yesus yang bangkit lalu memberi perintah kepada para murid-muridnya untuk berkumpul di Galilea. Di hari itu saya memaknai perintah ini sebagai sebuah perintah kepada para murid untuk pertama-tama memberitakan kebangkitan itu di kampung, di saudara-saudara mereka sendiri, orang-orang yang telah mereka kenal dengan baik. Akan hal ini tentu saja menguntungkan setiap para murid. Ketika kita melihat bahwa yang menjadi objek pemberitaan mereka pertama-tama adalah kaum mereka sendiri, orang-orang yang mereka kenal, maka tentu saja memberitakan Injil itu jauh lebih mudah. Di dalam kemanusiaan mereka tentu saja para murid masih mempunyai kelemahan. Mereka perlu belajar untuk menyesuaikan diri dengan pemberitaan itu. Dan ketika mereka didorong oleh Tuhan untuk datang pertama-tama di keluarga mereka, maka tentu saja itu adalah sebuah keuntungan bagi mereka. Mereka diajarkan Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap perkara-perkara sederhana, hal-hal yang kecil, supaya kelak mereka kemudian dipercayakan hal-hal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berat, yang tidak lain adalah memberitakan Injil, memberitakan keselamatan itu ke ujung bumi, kemanapun mereka diutus oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kemudian kita boleh merefleksikan bagian ini dalam kehidupan kita, tidak lain bahwa kita juga dipanggil oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu dan kita semua anggota keluarga, untuk pertama-tama memastikan bahwa keluarga kita, orang-orang yang kita kasih itu adalah orang-orang yang telah menerima berita tentang kerajaan sorga itu. Sebuah tugas yang harus kita kerjakan, yang melekat di dalam hidup kita, oleh karena kita telah diselamatkan. Sebuah perintah yang datang langsung dari Tuhan, yang telah mengerjakan itu lebih dulu di dalam kehidupan kita manusia. Di dalam bagian yang kita baca, kembali lagi saya mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-35. Ketika di sana diceritakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memberikan petunjuk tentang hidup yang memberitakan kerajaan sorga itu. Dikatakan di sana demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, rupanya ada dua hal
yang diteladankan oleh Kristus ketika dia memberitakan kerajaan sorga itu. Yang pertama adalah bahwa dia mengajar. Sebuah tugas yang dipanggil, yang diberikan kepada saya dan Bapak Ibu hari ini, yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama dimulai dari keluarga kita. Sudahkah kita telah menjadi seorang pengajar yang baik di tengah-tengah keluarga kita, terutama ketika kita disebut sebagai kepala rumah tangga, entah seorang ayah atau juga seorang ibu? Apakah kita telah menjadi seseorang yang mempercakapkan tentang keselamatan kepada setiap anggota keluarga kita? Perintah untuk mengajar di dalam rumah telah lama diberikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Saya mengajak kita untuk melihat bagian ini dituliskan dengan sangat jelas di dalam Ulangan 6 ayat ke-4 sampai yang ke-9. Sebuah bagian yang sering sekali dibacakan kepada kita di dalam rangka mengingatkan peran orang tua terutama di dalam menceritakan keselamatan bagi setiap anggota keluarganya. Dikatakan di sana bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu, dikatakan selanjutnya bahwa haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Ya, berbicara tentang hal mengajar di dalam rumah yang dibebankan kepada seorang kepala keluarga. Dikatakan bahwa itu tidak hanya berlangsung secara verbal di dalam kata-kata, di dalam percakapan, tetapi bahwa dia juga harus menjadi simbol yang membuat setiap orang mengingat tentang hal itu. Ketika dikatakan di sini bahwa seorang ayah, seorang yang berada di tengah-tengah keluarga itu wajib mempercakapkan tentang keselamatan, tentang Allah. Dia yang memiliki hidup manusia, dia yang harus dikasihi dengan segenap hati. Di saat apa? Ketika duduk, ketika berbaring, ketika bangun, bahkan ketika berjalan. Ini semua Bapak Ibu dan jemaat Tuhan bercerita tentang aktivitas hidup sehari-hari yang tidak dibatasi oleh jam-jam tertentu. Ini adalah peristiwa yang boleh kita alami dari hari ke hari bersama dan keluarga kita. Dan di dalam bagian-bagian itu Tuhan menekankan bahwa hendaknya engkau mempercakapkan aku. Ketika engkau boleh mengalami apapun, ketika engkau sedang duduk, engkau berdiri, engkau bahkan berbaring atau berjalan, engkau harus mempercakapkan aku bersama dengan anggota keluargamu. Mungkin kita membayangkan bahwa hal ini akan menjadi sangat sulit. Apakah itu berarti bahwa kemudian kita harus membuka Alkitab setiap saat di hadapan anak-anak kita atau pasangan hidup kita atau orang tua kita? Sesungguhnya bukan demikian. Apa yang dimaksud sebenarnya adalah Tuhan berkata bahwa hendaknya berita tentang keselamatan itu boleh engkau hubungkan, engkau maknai di dalam kejadianmu sehari-hari. Membuka Alkitab tentu saja adalah hal yang tidak boleh dilupakan, tetapi tidak dimaksudkan bahwa kemudian ketika Bapak Ibu ke kantor, ketika di mobil, ketika saat makan, lalu di saat-saat itu harus selalu membuka Alkitab. Bukan begitu. Tuhan justru mengundang kita untuk dapat merefleksikan setiap kejadian itu, setiap yang kita alami itu dengan keluarga kita, di dalam hubungan kita dengan Dia. Sudahkah kita menjadi pengajar yang demikian kepada setiap orang yang kita kasihi di dalam rumah kita? Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak kita, ketika kita boleh memberikan dia hadiah, apakah kita mengkonfirmasi dia dengan sengaja bahwa itu adalah berkat dan anugerah Tuhan? Ketika kita duduk di meja makan dengan makanan yang baik, apakah kita memulai makan itu dengan terlebih dahulu menegaskan kepada setiap anggota keluarga bahwa Tuhanlah yang telah membuat makanan itu ada di meja? Ketika seorang anak muda atau juga pasangan hidup kita datang kepada kita dan menceritakan betapa terlukanya dia
oleh seorang temannya yang telah berlaku tidak baik kepadanya. Apakah di dalam percakapan itu kita pun juga mengajak dia untuk merenungkan kehendak Allah di dalam situasinya? Atau ketika seorang anak datang kepada kita, dia bercerita, "Pak, tadi saya ditinju sama Bobby." "Oh ya sudah, tinju balik." Apakah kita berkata demikian? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kejadian kita, Tuhan mengundang kita untuk memperdengarkan dia, bercerita tentang dia, mengingat dia di dalam semua bagian hal itu. Dan bukan hanya di dalam percakapan itu, tetapi ketika juga kembali lagi dikatakan dia harus menjadi sebuah simbol. Apa yang kita baca di ayat ke-8 dan 9 dari Ulangan 6 itu ditekankan di sana bahwa engkau harus mengikatkan. Apa yang diikatkan tidak lain adalah firman Allah itu di tanganmu, lalu kemudian di dahimu, lalu kemudian dituliskan di tiang pintu rumahmu dan juga pintu gerbang. Semua ini Bapak Ibu bercerita tentang kebenaran perintah Tuhan, keselamatan dari Tuhan, yang bukan hanya lagi dipercakapkan di dalam kata-kata, tetapi dia juga harus menjadi tanda yang melingkupi seluruh kehidupan kita. Tanda di tangan adalah gelang yang biasanya orang Yahudi pakai, di mana di gelang itu ada tertulis firman Tuhan, kebenaran Allah tentang Tuhan Allah Israel yang adalah Esa, dan bahwa mereka harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Tangan adalah simbol dari aktivitas, dan ketika firman Tuhan dituliskan di sana di dalam gelang, itu artinya seorang pemakainya berikrar kepada dunia bahwa apapun yang tangannya kerjakan, itu semua ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika dia juga dijadikan sebagai ikat di kepala, ini sebenarnya lebih tepatnya bukan di dahi, tapi tepatnya sebuah titik di antara kedua mata. Orang Yahudi sering sekali mengikatkan kepala mereka dengan sebuah tali, di mana di tali itu juga dituliskan tentang firman Allah ini. Dan itu adalah sebuah ikrar, sebuah pertanda kepada diri seseorang ataupun juga kepada orang lain, bahwa melalui itu seseorang yang mengenakannya akan melihat apapun di sekelilingnya senantiasa seperti Tuhan melihat. Titik itu berada tepat di tengah-tengah kedua mata, dan itu mewakili cara pandang. Ketika kemudian ada seutas tali yang diikatkan di mana firman Tuhan boleh ditulis di situ, itu menjadi sebuah penegasan bahwa seorang yang memakainya kini melihat dan mengamati apapun senantiasa seperti Tuhan melihat dan menilai segala sesuatu. Lalu lebih lagi ketika dia katakan dituliskan pada tiang pintu rumah dan juga pintu gerbang. Pintu rumah dan pintu gerbang adalah area peralihan bagi seseorang. Dia yang mula-mula berada di dalam rumah, kini dia keluar. Dan ketika di bagian-bagian itu dituliskan tentang firman Tuhan, maka kemudian dia mengingat, dia meneguhkan kepada setiap orang bahwa dia keluar dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ini semua memberikan kembali lagi penegasan dan panggilan kepada kita, bahwa betapa kita harus mengajarkan ini berulang-ulang. Bukan hanya setiap lewat kata-kata, tetapi juga setiap bagian-bagian di dalam kehidupan kita, itu semua harus menjadi tanda yang membuat kita ingat bahwa ada Allah, ada Tuhan dalam kehidupan kita, dan bahwa sumber kita daripada Dia, dan bahwa kita harus mengembalikan segala sesuatu kepadanya. Persoalan kita hari ini ketika hidup kita kacau, kita tidak dapat mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam tangan kita. Termasuk juga kita tidak dapat merawat anak-anak kita dengan baik. Ketika kita tidak dapat mempergunakan waktu kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kita tidak dapat berespon terhadap orang-orang yang berbeda atau melukai kita. Itu semua sumbernya satu. Oleh karena kita tidak mengetahui dengan baik siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita di hadapannya. Sering sekali kita menjadi sumber masalah bagi orang lain. Entah itu bahkan juga di dalam keluarga kita. Mungkin juga dalam persekutuan atau di dalam persatuan apapun.
kita menjadi sumber masalah di sana tidak lain karena kita tidak menghayati bahwa kita adalah seseorang yang diciptakan oleh Tuhan dan bahwa dialah satu-satunya yang harus kita muliakan di dalam hidup kita. Persoalan-persoalan itu boleh ada oleh karena kita dalam keseharian kita belum cukup atau sangat kurang mempercakapkan, saling mengajarkan tentang kebenaran ini sebagai sesama anggota keluarga. Seorang yang percaya kepada Tuhan tidak otomatis menjamin bahwa dia akan mengerjakan kebenaran itu. Menarik sekali ketika kita lihat di dalam amanat agung saat Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya bahwa setelah mereka melihat orang yang percaya itu dibaptis, mereka harus memastikan bahwa mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini sebenarnya bercerita kepada kita atau mengingatkan kita tepatnya bahwa orang-orang yang telah percaya itu tidak otomatis bahwa mereka kemudian hidup di dalam kepercayaan mereka. Ketika kita punya anggota keluarga yang disebut sebagai orang Kristen, bahkan juga diri kita sendiri, kita harus senantiasa mawas diri bahwa kepercayaan itu, ikrar bahwa kita percaya, tidak otomatis membuat kita sungguh-sungguh menghidupi kepercayaan itu dalam hidup kita. Diperlukan sebuah usaha yang luar biasa. Bagaimana kepercayaan itu kemudian pengakuan akan Allah itu tidak hanya keluar di dalam suara, tetapi juga di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ketika Yesus memberitakan kerajaan sorga, yang dia lakukan yang kedua selain mengajar adalah bahwa dia juga menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, ini bercerita tentang hambatan-hambatan fisik atau kelemahan-kelemahan fisik yang boleh dialami oleh manusia. Kita mendapati berita-berita itu di dalam kitab Injil ketika Yesus menyembuhkan di sana. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana cara saya mengaplikasikan hal ini ketika saya merindukan kerajaan sorga hadir di tengah-tengah keluarga saya? Saya melihat bahwa keluarga saya semuanya sehat, mereka beraktivitas, mereka normal, mereka ada sebagai pribadi yang mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penyakit fisik. Saya sangat setuju jika kita berkata bahwa keluarga kita, anggota keluarga kita, bahkan diri kita sendiri mempunyai fisik yang normal. Akan tetapi ada sebuah penyakit yang sangat berbahaya, bahkan jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik itu. Itu adalah penyakit yang tidak terlihat, yang ada di dalam jiwa. Penyakit yang disimpan oleh seseorang di dalam hatinya. Tetapi kita tahu bahwa itu suatu saat bisa meledak dan menghancurkan. Hari ini, penyakit-penyakit ini banyak dimiliki oleh orang-orang yang disebut sebagai anggota keluarga. Entah dia seorang suami, seorang istri, bahkan juga anak-anak. Kita tidak pernah tahu kapan seorang anak kemudian tiba-tiba menjadi lesu, dimulainya kapan dalam hidupnya ketika dia tidak bersemangat dan tidak antusias. Tiba-tiba saja sudah demikian. Kita juga tidak tahu kapan terjadinya ketika seorang ibu tiba-tiba menjadi malas-malasan untuk melayani suaminya di rumah. Atau tiba-tiba menjadi seorang yang sangat curiga kepada pasangan hidupnya. Suami juga demikian. Kita tidak tahu apa mulanya ketika dia tiba-tiba menjadi sangat pendiam kepada istrinya dan hanya berbicara jika ada yang perlu. Dia sangat menantikan bahwa istrinya tidak mempergunakan waktu-waktu kebersamaan mereka untuk mengajak dia bercakap-cakap tentang sesuatu. Tidak lain karena apa? Karena ada penyakit di dalam jiwa. Itu semua terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tanpa sadar, sedikit demi sedikit, kebersamaan, kesatuan kita sebagai keluarga menjadi rusak karena hal-hal itu. Adalah sangat baik ketika kemudian firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit itu. Kita pun juga melakukannya di dalam kehidupan kita, di dalam diri setiap orang yang kita sebut sebagai anggota keluarga kita.
Kita boleh menyembuhkan penyakit jiwa mereka. Dengan cara apa? Ketika kita dengan rendah hati boleh mengundang mereka, mengutarakan perasaan mereka, terbuka terhadap apa yang mereka alami dan rasakan. Dan bahkan juga kita mau meminta maaf dan juga memberi maaf terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Tradisi untuk meminta maaf berterus terang dalam keluarga, saya yakin setiap keluarga memilikinya. Sayangnya adalah itu hanya dilakukan di akhir tahun ketika kita berpisah dengan tahun yang lama. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau ada seorang anak yang terluka dengan ayahnya di bulan Januari, lalu kemudian dia baru berterus terang tentang hal itu di bulan Desember, di tanggal 31. Saya jamin Bapak Ibu bahwa kepahitan itu sudah berbunga-bunga, dia sudah memendamnya begitu rupa, lalu kemudian menimbulkan kecurigaan-kecurigaan lain yang akhirnya telah merusak banyak hal jauh sebelum dia diperbaiki. Karena itu adalah baik sekali ketika kemudian kita merindukan kerajaan sorga hadir di tengah-tengah keluarga kita, lalu kita pun juga bertekad untuk menjadi seorang yang menyembuhkan. Undanglah keluarga dengan secara rutin untuk saling mengutarakan perasaan masing-masing, saling memohon maaf dan juga memaafkan. Bukankah kita juga setiap hari datang kepada Bapa di surga dan meminta maaf akan kesalahan-kesalahan kita? Setiap anggota keluarga wajib juga melakukan hal itu di dalam relasi mereka sebagai orang-orang yang paling dekat satu sama lain. Kerajaan sorga harus kita beritakan pertama-tama dimulai di dalam rumah kita. Jika kita ingin mempunyai gereja yang kuat, gereja yang luar biasa, maka rumah kita adalah tempat mula-mula yang harus menjadi objek, menjadi sasaran dari pemberitaan kita. Teruslah mengajar satu sama lain, teruslah menyembuhkan, supaya berita kerajaan sorga itu kemudian dapat tersiar ke seluruh penjuru dunia. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau mengerjakannya di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bukan hanya berdoa bagi diri kami, tetapi juga bagi setiap orang percaya yang telah diselamatkan oleh kematian Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini. Kami pun juga memohon berkat Tuhan bagi mereka semua, supaya kami bersama-sama memberitakan kerajaan sorga di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau telah memanggil kami ya Tuhan, untuk menjadikan setiap orang menjadi murid bagi Engkau. Kiranya Engkau menolong kami semua untuk mengerjakan tugas itu, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Hari ini Tuhan, ada begitu banyak keluarga yang telah tercerai-berai. Orang tua dan anak-anak yang tidak lagi hidup dalam kesehatian. Begitu juga dengan pasangan hidup yang telah lama tidak bercakap-cakap dengan baik. Kami membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja supaya bagian-bagian itu
boleh mengalami jamahan Tuhan, dan boleh kembali memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami pun juga bersama-sama kembali membawa di dalam tangan-Mu setiap orang di antara kami yang berada dalam keadaan sakit atau pemulihan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kekuatan untuk menjalani setiap ketetapan-Mu dengan baik. Bahkan lebih lagi boleh bersyukur dan memuliakan Engkau di dalam segala ketidaknyamanan yang boleh dialami pada hari ini. Esok hari Tuhan, kami akan kembali memasuki hari yang baru. Kami akan kembali bekerja, anak-anak kami akan kembali bersekolah. Kami akan kembali tinggal di dalam rumah lebih lama. Di dalam semua itu, Roh-Mu yang akan menuntun kami, supaya kami senantiasa memuliakan Engkau. Sehari demi sehari, kami terus berjuang untuk membawa kerajaan surga boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Bersama-sama kami mengakhirinya dan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Maluku Raya, Bank Permata nomor 043 280 0016 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Maluku Raya. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus 9 ayat ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita telah mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami berterima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakai ia seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir melalui mesbah keluarga di setiap rumah jemaat-Mu masing-masing. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya Engkau memberkati mereka yang belum sempat hadir melalui mesbah keluarga mereka masing-masing bersama-sama dengan kami pada saat ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami melalui keluarga-keluarga kecil dari rumah kami masing-masing. Kiranya persembahan yang kami berikan dari setiap rumah kami dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam kemuliaan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru. Datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa. Datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.